Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Aulia dari kelas C2 Ilmu Usaha Tani. Sesuai dengan judul video ini, bagaimana kondisi usaha tani Indonesia saat ini. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi, sehingga pendapatan atau nilai jual produk tersebut itu meningkat. Ada 4 faktor yang perlu kita perhatikan dalam berusaha tani. Yang pertama itu tanah, kedua tenaga kerja, ketiga modal dan manajemen. Sistem ini sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia sebagai bentuk ekspresi untuk menghadapi tantangan-tantangan di lingkungan bertujuan untuk bertahan hidup. Kemudian perkembangan usaha tani di Indonesia diawali dengan sistem ladang berpindah-pindah di mana masyarakat menanam apa saja hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian sistem bersawah ditemukan, orang mulai bermukiman di tempat yang tetap. Tanaman padi yang berasal dari daerah padang rumput kemudian juga diusahakan di daerah-daerah hutan dengan cara berladang yang berpindah di atas tanah kering. Timbulnya persawahan, orang mulai tinggal tetap di suatu lokasi yang dikenal kampung. Walaupun usaha tani persawahan sudah dimulai, namun usaha tani secara berladang yang berpindah-pindah belum ditinggalkan. Setelah Indonesia merdeka, maka kebijakan pemerintah terhadap pertanian tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada produksi padi. Namun, masih banyak tanah yang dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal besar sehingga petani tidak dengan mudah menentukan tanaman yang akan ditanam. Pada era reformasi, pembangunan pertanian memberdayakan petani menuju suatu masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sehingga strategi pembangunan pertanian dibuat. Yang pertama, optimis pemanfaatan sumber daya domestik. Kedua, perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi. Ketiga, penerapan rekayasa teknologi pertanian. Keempat, peningkatan efisiensi sistem agribisnis dan iptek berdaya saing tinggi. Kemudian pada era globalisasi. Era globalisasi ini adalah era perdagangan bebas, di mana tidak boleh ada lagi hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif. Pengadaan tarif sekitar 0-5% bagi produk-produk pertanian. Kemudian produk harus memiliki daya saing yang tinggi. Hingga pada tahun 2021, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sektor sekitar 1,84% dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 13,28%. Pada pertengahan tahun 2022, sektor pertanian juga menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,37% dan memiliki kontribusi hingga 12,83% terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama antara para petani, pelaku di bidang pertanian, dan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah program optimalisasi, pemanfaatan lahan, peningkatan produktivitas, penggunaan bibit unggul, serta peningkatan kualitas untuk peningkatan nilai tambah komoditas. Berkembangnya sektor pertanian di Indonesia tidak akan terhindar dari beberapa masalah, di antaranya rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Terlihat dari statistik sebesar 61% petani berusia lebih dari 45 tahun. Padahal generasi muda adalah generasi penerus sekaligus kunci keberhasilan sektor pertanian. Kemudian masalah kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor. Petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang dialami petani. Kondisi demikian yang menyebabkan pekerjaan sebagai petani tampaknya tidak menjanjikan. Keuntungan tak seberapa, belum lagi dihitung dengan kerugian ketika cuaca tidak mendukung ataupun serangan hama. Oleh karena itu, diperlukan sarana yang mampu memotong rantai perniagaan yang cukup panjang untuk komoditas pertanian. Harapannya petani mampu menyediakan produknya secara langsung ke konsumen sehingga keuntungan yang diperoleh petani dapat meningkat. Kemudian masalah yang paling banyak terjadi itu di Pulau Jawa, yaitu alih fungsi lahan. Padatnya penduduk dengan tingkat kebutuhan yang tinggi menyebabkan lahan-lahan pertanian diubah menjadi perumahan dan gedung-gedung yang bertingkat.
produktivitas yang tidak seberapa ditambah dengan lahan yang semakin sempit menyebabkan perekonomian petani semakin terhimpit. Selain masalah di atas, pastinya masih banyak masalah lain yang perlu segera untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat, mulai dari petani hingga pemerintah. Demikian penjelasan mengenai kondisi usaha tani di Indonesia saat ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.